Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang memberikan pengasuhan, perawatan, dan pelayanan kepada anak usia lahir sampai usia 6 tahun dengan tujuan membentuk kerangka dasar dan berkembangnya dasar-dasar pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada anak. Tujuan PAUD itu sendiri, yang pertama sebagai kerangka dasar atau fondasi bagi anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan serta pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Tujuan PAUD yang kedua untuk mengintervensi sejak dini dengan memberikan rangsangan edukasi sehingga dapat menumbuhkan potensi-potensi tersembunyi yang terdapat pada anak. Tujuan PAUD yang ketiga yaitu mengembangkan potensi-potensi yang sudah tampak pada anak tersebut. Fungsi PAUD itu sendiri adalah yang pertama untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Fungsi PAUD yang kedua yaitu mengenalkan anak dengan dunia sekitar. Fungsi PAUD yang ketiga yaitu mengembangkan sosialisasi pada anak. Fungsi PAUD yang keempat yaitu mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak. Fungsi PAUD yang kelima yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk menikmati masa bermainnya. Batasan anak usia dini. Yang pertama masa bayi dari 0 sampai 12 bulan. Yang kedua, masa batita dari 1 tahun sampai 3 tahun. Yang ketiga, masa prasekolah dari 3 tahun sampai 5 tahun. Dan yang keempat, masa sekolah dasar dari 6 tahun sampai 8 tahun. Karakteristik anak usia dini. Yang pertama, anak bersifat unik, aktif, dan energik. Yang kedua, anak mengekspresikan perilakunya secara relatif spontan. Yang ketiga, anak memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan berjiwa petualang. Yang keempat, anak umumnya kaya akan fantasi. Yang kelima, anak masih mudah frustasi. Yang keenam, anak masih kurang pertimbangan dalam bertindak. Yang ketujuh, anak memiliki daya perhatian yang pendek. Dan yang kedelapan, anak semakin menunjukkan minat terhadap temannya. Lembaga PAUD. Lembaga PAUD adalah tempat di mana anak bisa berekspresi, bermain, belajar, dan eksplorasi kemampuannya. PAUD lebih dari sekedar tempat bermain atau penitipan anak. Tujuan penyelenggaraan PAUD yang pertama adalah yaitu membentuk anak Indonesia yang berkualitas. Yang kedua, mengembangkan potensi anak. Yang ketiga, membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Yang keempat, membantu memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan menyeluruh. Yang kelima, membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar akademik di sekolah. Peran dan fungsi lembaga PAUD. Yang pertama, pengembangan potensi, motivasi, dan sikap belajar yang positif. Yang kedua, penanaman dasar-dasar akidah dan keimanan. Yang ketiga, pembentukan dan pembiasaan perilaku yang diharapkan. Yang keempat, pengembangan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan. Ruang lingkup PAUD. Yang pertama adalah TK atau RA. Melalui jalur formal yaitu untuk usia 4-6 tahun. Yang kedua ada KB, melalui jalur non-formal yaitu semacam program pendidikan dan kesejahteraan bagi anak yang berusia 2-4 tahun dan usia 4-6 tahun yang tidak dapat dilayani di TK. Yang ketiga, ada TPA atau Taman Penitipan Anak melalui jalur non-formal, yaitu untuk anak usia lahir sampai 6 tahun yang orang tuanya bekerja dan biasanya diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Yang keempat, ada SPS atau Satuan PAUD Sejenis, yaitu layanan PAUD yang diintegrasikan dengan program layanan lainnya. Biasanya diperuntukkan untuk anak usia 2-4 tahun dan minimal 1-2 kali per minggu. Yang kedua, menurut Martin Luther King. Menurut Martin Luther King, PAUD digunakan selain sebagai sarana untuk belajar, PAUD juga digunakan agar anak dapat bersosialisasi, memiliki sikap religius, dan tempat penegak moral. Yang ketiga, menurut John Amos Comenius,
Menurut John Amos Comenius, PAUD menerapkan pembelajaran pendidikan yang berlangsung harus mengikuti perkembangan alam anak dan memberi kesempatan kepada anak untuk menggunakan seluruh inderanya. Yang keempat, menurut J.H. Pestalozzi, pandangan pertama Pestalozzi yang pertama yaitu pada pengamatan alam, lalu menumbuhkan keaktifan jiwa raga anak. Dan pada PAUD, pembelajaran anak harus berjalan secara teratur, setingkat demi setingkat atau bertahap. Yang kelima, menurut Jean-Jacques Rousseau setuju dan selalu menekankan pembelajaran pada anak harus menggunakan pendekatan alam atau naturalistik sebagai kelebihan dari pembelajaran PAUD itu sendiri. Yang keenam, menurut Friedrich Wilhelm Froebel, menurut beliau, PAUD mempunyai kelebihan membangun keaktifan anak, kebebasan anak dalam tumbuh dan berkembangnya anak, serta dalam PAUD dapat dilakukan pengamatan dan peragaan yang dapat mengembangkan indera anak. Yang ketujuh, menurut Maria Montessori, menurut beliau, PAUD mempunyai kelebihan diantaranya anak dapat dididik dari awal masa pertumbuhannya untuk saling menghargai satu sama lainnya. Anak memiliki perkembangan masa peka yang cepat, tempat bereksplorasi dan berekspresi sang anak dalam mempelajari banyak hal dan mengajar anak bersikap mandiri. Yang kedelapan, menurut John Locke, menurutnya dengan adanya PAUD, anak dapat mendapatkan pembelajaran dari lingkungannya sebagai awal pembentukan karakter yang baik. Secara mendasar, kelebihan PAUD yaitu yang pertama, mempersiapkan pendidikan anak. Yang kedua, membantu perkembangan emosional dan intelektual anak. Dan yang ketiga, membentuk kepribadian anak secara positif. Secara mendasar, kekurangan PAUD yaitu yang pertama, jumlah murid yang terlalu besar untuk satu kelas. Yang kedua, dapat membuat anak stres jika dilakukan banyak beragam kegiatan saat di sekolah.